Haleluya, haleluya. Selamat bertemu saudaraku. Kita sekali lagi pada hari ini kesempatan untuk kita dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah menyediakan bagi kita makanan dan hidangan yang sangat istimewa dari surga pada pagi hari ini. Saya mau mengajak kita untuk berdoa. Saya percaya Tuhan mau menyatakan sesuatu yang istimewa untuk Anda dan saya pada hari ini. Mari kita berdoa. Kepada saya terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik, Engkau sangat mulia, Engkau sangat penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kepada surga yang bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan, karena firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu adalah anugerah, yaitu dirimu sendiri Tuhan, yang Engkau datang sebagai manusia di tengah-tengah kami. Dan saat ini Tuhan kami menjamah, kami menerima, kami makan firman-Mu. Dan saya percaya pada surga, oleh firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Engkau memberikan kami bukan hanya membuka mata hati kami, tapi kami melihat dan menanggapi Bapa di surga dan menikmati semua yang Tuhan sudah sediakan bagi kami Bapa di surga, yaitu kebenaran firman Tuhan yang membebaskan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bisa mendengar firman-Mu berbicara tengah-tengah kami dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, pada minggu lepas saya sudah menyampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan mempunyai satu janji yang sangat istimewa untuk Anda dan saya. Nah, saya percaya inilah kasih karunia dan anugerah yang Tuhan sediakan bagi kita. Walaupun kita tidak nampak, tapi firman Tuhan sudah menyatakan bahwa pada waktu zaman akhir Tuhan sedang menyediakan tempat bagi kita. Tuhan akan kembali dan mengambil kita dan membawa kita bersama dengan Dia. Di mana Dia berada, kita berada. Firman Tuhan mengatakan bahwa dalam Yohanes 14 bahwa di tempat Yesus berada itu adalah tempat tinggal. Tempat tinggal yang Tuhan sediakan bagi kita adalah tempat tinggal yang istimewa, yaitu bersama dan duduk dengan Dia di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Pada sorga mengasihi Anda dan saya. Dia mau menyelamatkan Anda dan saya daripada murka yang akan terjadi pada masa akan datang. Mengapa Tuhan menyediakan satu, saya katakan plan. Sebenarnya plan ini sangat istimewa, satu rancangan keselamatan untuk Anda dan saya. Dan karena anugerahnya bukan karena kekuatan kita, tapi Dia akan menyelamatkan kita daripada mengalami murka melalui satu cara yang kita panggil dan kita kenali sebagai pengangkatan, atau dalam bahasa Inggrisnya rapture. Saudaraku, Tuhan sangat sayang dengan Anda dan saya. Tuhan mau menyediakan bagi kita bukan hanya apa yang kita akan alami pada hari ini, apa yang kita hadapi pada hari ini, tapi pada masa akan datang. Karena pada waktu zaman akhir, dunia bukan semakin baik. Inti pati firman Tuhan yang saya sampaikan pada minggu lepas. Dan saya percaya pada hari ini Tuhan mau menyediakan bagi Anda dan saya satu lagi hidangan firman Tuhan. Bila kita melihat sekeliling kita, kesusahan demi kesusahan, ancaman demi ancaman, apa yang lagi yang kita boleh katakan bahwa keadaan dunia yang tidak memberikan jaminan bagi Anda dan saya. Tetapi Tuhan memberikan berita gembira untuk Anda dan saya pada hari ini. Berita gembiranya ialah jikalau dunia mengalami kesusahan demi kesusahan, ancaman demi ancaman, kerosakan demi kerosakan, peperangan demi peperangan, kemiskinan demi kemiskinan, penyakit demi penyakit dan sebagainya, seperti coronavirus mempunyai banyak varian demi varian. Tapi Tuhan mengatakan pada hari ini untuk Anda dan saya, Tuhan katakan Tuhan mau memberikan kita kasih karunia demi kasih karunia. Dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal 1 ayat 16, firman Tuhan mengatakan begini, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ini Yohanes tulis. Dia memberikan ini seperti dia menulis kepada audiens orang-orang yang percaya. Tapi siapa-siapa pun boleh membaca kitab Yohanes ini, Injil Yohanes. Tapi satu perkataan yang telah dia berikan dalam ayat ini ialah perkataan telah. Saudaraku, jikalau Anda dan saya, andaikan saja bahwa Anda belum percaya pada Yesus, dalam membaca firman Tuhan ini mengatakan telah menerima kasih karunia. Mungkin Anda bertanya, bila pula saya menerima kasih karunia ini? Telah menerima, kan? Saudaraku, adalah lebih benar lagi, lebih berkuasa ayat firman Tuhan ini untuk Anda dan saya yang sudah percaya pada Yesus Kristus. Karena dalam ayat yang ke-11 firman Tuhan mengatakan yang menerima firman Tuhan yang menjadi manusia ini akan diberi kuasa, diberi hak menjadi anak-anak Allah. Saudaraku, kunci firman Tuhan sini adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan selamat pribadi. Anda dan saya yang percaya pada Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus, Anda
dengar dan saya, perkataan yang digunakan oleh firman Tuhan ditulis oleh Yohanes dengan ilham Roh Kudus mengatakan kamu telah menerima. Apa yang kita terima? Dia katakan telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudaraku, waktu zaman Paulus, zaman Yohanes, dengan zaman kita tidak banyak beza. Kesusahan ada berlaku di mana-mana. Peperangan berlaku di mana-mana, ancaman terhadap nyawa, terhadap keselamatan itu berlaku di mana-mana. Tetapi apa yang diberikan, assurance dan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk Anda dan saya, baik pada waktu zaman Paulus, zaman Yohanes, atau zaman Anda, zaman kita, zaman sekarang ini, firman Tuhan mengatakan kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dan rahasianya ialah oleh kepenuhannya. Nah, saudaraku, mungkin Anda bertanya, apakah kepenuhan Yesus itu yang menyebabkan kita menerima kasih karunia demi kasih karunia? Itu terdapat dalam ayat yang ke-14, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudaraku, Yesus adalah pribadi kasih karunia dan kebenaran sendiri. Dia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Ketika Yesus datang, rasul-rasul melihat kemuliaan Yesus Kristus. Kemuliaannya adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Kemuliaan adalah apabila Yesus datang dan tinggal di tengah-tengah kita. Pada waktu Yesus bersama dengan murid-murid Yesus, dia menampakkan dirinya. Thomas sempat memegang menyentuh Yesus. Anda dan saya tidak memiliki privilege yang sama seperti apa yang dialami oleh rasul-rasul. Tapi Anda dan saya mempunyai satu hak yang sama. Saya katakan kemuliaan yang sama yang Tuhan berikan pada Anda dan saya, yaitu menemukan Yesus dan mengalami Yesus melalui firman-Nya. Sama apa dia katakan kepada dua orang ketika selepas peristiwa Yesus disalibkan. Ada dua orang murid Yesus yang berjalan daripada Yerusalem ke Emmaus. Dan Yesus muncul ataupun pergi bertemu dengan mereka. Mereka tidak nampak Yesus. Walaupun itu tubuh kemuliaan Yesus. Mereka tidak nampak Yesus. Karena Yesus sengaja mau mereka melihat kebenaran dan kasih karunia kebenaran ini melalui firman Tuhan. Ketika dia katanya, kenapa kamu begitu lambat ataupun slow to learn? Dia katakan sudah tertulis dalam firman Tuhan, dan dia tidak merujuk kepada Alkitab Perjanjian Baru, karena Perjanjian Baru belum ditulis seperti itu. Paulus belum menulis lagi, Yohanes, Matius, Lukas belum menulis. Yang dirujuk oleh Yesus adalah firman Tuhan yang terdapat di Perjanjian Lama, penuh dengan pernyataan tentang Yesus Kristus. Yesus mau kedua murid ini melihat Yesus, kemuliaan firman Tuhan yang menjadi manusia yang menjadi firman Tuhan ini yang terdapat di dalam Perjanjian Lama. Demikian Anda dan saya pada saat ini. Kita mempunyai privilege, penghormatan yang sama, kesempatan yang sama untuk dapat melihat Yesus melalui firman Tuhan, yaitu kasih karunia dan kebenaran. Inilah kepenuhan yang ada pada Yesus Kristus. Dan inilah yang menyebabkan kita boleh mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Paulus melihat hakikat ini. Ketika dalam pelayanan dia katakan, dalam firman Tuhan dia katakan bahwa dalam Efesus pasal 2 ayat 8, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Keselamatan yang paling asal dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Kristus Yesus, kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia. Tidak ada bahagian kita, walaupun sedikit pun tidak ada. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan seakan-akan seperti memberikan pada kita satu hidangan. Yang hanya perlu Anda lakukan adalah untuk menerima, mengambil hidangan tersebut, menjamah, makan, menerima. Bukan usaha Anda, bukan sesuatu yang kita lakukan. Dan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10, Paulus menekankan ini. Dia katakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sini Paulus menjelaskan tentang satu hal yang sangat luar biasa, malah dua hal. Dia katakan sini, semuanya karena kasih karunia Allah. All of grace
Semuanya karena kasih karunia Bapa di sorga melalui Kristus Yesus pada kita. Dia katakan, ia menyiapkan aku. Apa aku sekarang ini? Sebagaimana aku sekarang ada sekarang, dia katakan. Dan kasih karunia itu dia tidak take for granted, tidak, dia katakan sini tidak menjadi sia-sia baginya. Sebaliknya dia katakan, aku bekerja. Nah, bila bekerja orang sudah mengatakan, nah itu bagian kita. Saudaraku, tidak. Paulus mengatakan demikian. Dia katakan, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Atau kasih karunia yang bekerja melalui aku. Saudaraku, inilah kasih karunia yang Tuhan beri pada anak-anak saya. Pada waktu saat-saat seperti keadaan dalam sekarang dunia sekarang ini, kasih karunia melimpah-limpah atas anak dan saya. Maka firman Tuhan yang digunakan dalam bahasa Greek, dalam bahasa Greek, demi itu kasih karunia, demi kasih karunia dalam terjemahan bahasa Indonesia itu adalah sebenarnya adalah anti atau anti dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Greek itu adalah anti. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu perkataannya adalah against. Grace against grace. Walaupun ada terjemahan juga yang dia katakan grace after another. Maksudnya demi kasih karunia yang akan datang. Tapi terjemah asalnya adalah against ataupun anti grace. Nah, coba kita lihat ini. Anti grace dalam bahasa Melayu anti kasih karunia. Kasih karunia anti kasih karunia. Maksudnya kasih karunia yang sebenar digantikan dengan kasih karunia yang lain. Saudara, ini bermaksud begini, apabila anti kasih karunia yang kita alami saat ini sudah berlalu, dia digantikan lagi dengan kasih karunia yang baru. Maksudnya tidak pernah habis. Saya bayangkan bahwa kita mempunyai banyak peluang dalam dunia ini, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam banyak hal, mungkin dalam usaha dan pekerjaan yang kita sedang lakukan. Tuhan baik kasih karunia di bidang ini, tapi kadang-kadang kita tidak dapat ambil kasih karunia Tuhan yang Tuhan beri kepada kita. Karena kita memilih untuk berusaha ataupun melakukan dan mencapai objektif ataupun tujuan dalam hidup kita itu menurut ataupun mengikut kekuatan kita. Tuhan sudah bagi kasih karunia. Nah, kasih karunia yang lama ini sudah akan berlalu. Tuhan tidak akan bagi lagi dengan kita. Tapi Tuhan bagi kasih karunia yang baru untuk anak dan saya. Kehidupan kita sebagai orang Kristen saat-saat ini adalah mengharapkan kasih karunia demi kasih karunia. Setiap hari, malah firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur, firman Tuhan mengatakan kasih Tuhan nih, kasih setia Tuhan itu baru setiap hari. Kan? Lagu yang mengatakan baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Ini luar biasa. Terjemahan yang digunakan dalam bahasa Indonesia kasih setia Tuhan itu adalah sebenarnya adalah grace, kasih karunia. Dalam bahasa Ibrani hesed. Saudaraku, Tuhan mau memberikan kita kasih karunia. Malah firman Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus 12 ayat 9, ini perkataan Paulus sendiri, dia katakan, tetapi Tuhan jawab kepadaku. Ini jawaban Tuhan kepada Paulus. Dia katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Wah, luar biasa. Ini satu pernyataan yang saya percaya bombastik, sangat kontra dengan apa yang dinyatakan oleh ataupun yang dipahamkan falsafah ataupun prinsip dunia ini. Justru dalam kelemahan kita, kelemahan Paulus, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dia katakan sini, kuasaku menjadi sempurna. Malah sebelum itu, karena Paulus mengeluh, dia katakan kenapa ini duri yang mengocoh, yang mengacau dia. Banyak orang mengatakan bahwa ini penyakit. Banyak orang mengatakan bahwa ini adalah sakit penyakit yang dialami Paulus. Saya percaya ini bukan penyakit, tapi ini adalah satu utusan iblis, mungkin pribadi, yang digunakan oleh iblis untuk mengganggu Paulus. Saudaraku, Paulus mengeluh, tapi Tuhan mengatakan kepada Paulus, dia katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kasih karunia Tuhan beri pada Anda dan saya. Kepada Paulus itu cukup. Saya sangat-sangat excited ini. Karena kita merasa bahwa apa yang pertolongan Tuhan tidak cukup untuk saya. Saya tidak capai apa yang saya inginkan karena Tuhan tidak tolong saya. Ataupun seperti kita melihat kegagalan dan sebagainya dalam kehidupan kita.
Kalau Tuhan mau menjawab kita, dan seperti Tuhan menjawab Anda dan saya melalui apa yang Tuhan nyatakan kepada Paulus. Dia katakan begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan dia tambah, dia katakan justru dalam kelemahanmu lah kuasaku, dia katakan, menjadi sempurna. Saya pikirkan, mungkin Anda juga berpikir, bagaimana kelemahan kita menyebabkan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saya percaya ini yang Tuhan mau menyatakan. Apabila Anda melepaskan, bila orang melihat, dunia melihat bahwa Anda melepaskan atau let go, tidak lagi mau berjuang untuk mau mengatasi ataupun berusaha untuk mau keluar daripada masalah Anda, tetapi melepaskannya kepada Tuhan, dunia melihat bahwa ini satu keputusasaan, satu kekalahan, satu yang negatif. Malah ada slogan-slogan manusia mengatakan, saya boleh, jangan putus asa, jangan sekali-kali putus asa dan sebagainya. Saudara, pada hari ini Tuhan mau menyatakan bahwa kasih karunia Tuhan cukup untuk Anda dan saya. Dan kuncinya ialah dalam kelemahan kita. Bagaimana? Itu bila kita lepaskan. Bila dunia katakan bahwa wah, dia melepaskannya, dia sudah let go, dia sudah putus asa. Tidak. Kita bukan putus asa, tapi kita mengalihkan usaha untuk menyelesaikan masalah ini daripada diri kita kepada Tuhan. Bila kita berusaha, Tuhan diam. Tapi bila kita diam, kita rest, Tuhan yang bekerja dan berusaha. Malah perkataan Tuhan yang telah Dia berikan kepada kita pada hari ini ialah Dia katakan telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ialah satu yang sudah berlaku. It's a done deal. Oh, luar biasa. Ini kasih karunia Tuhan beri pada kita. Dunia sana, di luar sana mengalami kesusahan demi kesusahan. Kita mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Nah, saudara semua tutup dengan firman Tuhan apa yang dinyatakan oleh Paulus berkenaan dengan kehidupan kita sekarang dan masa akan datang. Malah dinyatakan juga dalam ayat ini apa yang akan berlaku dengan kita pada waktu akhir zaman. Soalnya malah orang-orang Kristen melihat bahwa akhir zaman ini satu yang menakutkan. Mereka ubah perkataan akhir zaman jadi satu perkataan yang lebih saya katakan lebih horor, lebih seram, yaitu kiamat. Tapi apa yang Tuhan katakan tentang kita berkenaan dengan baik hari ini akan datang dan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu pada waktu akhir zaman. Itu terdapat dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 9. Nah, saya mau baca firman Tuhan ini sambil saya menjelaskan. Mari kita telusuri firman Tuhan ini. Dia katakan begini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan kasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, saudaraku, bahagian ini berbicara tentang kasih karunia yang Tuhan beri pada kita pada masa sekarang ini, saat-saat ini. Dia katakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Karena kita digunakan Paulus adalah merujuk pada Anda dan saya, dan juga pada waktu zaman mereka. Dia katakan, kami ini juga sebenarnya harus dimurkai. Banyak orang tidak tahu maksud dimurkai. Dimurkai maksudnya adalah mengalami segala ancaman yang berlaku dalam dunia sekarang ini. Mengalami segala kutuk oleh karena dosa Adam. Inilah murka Tuhan. Ketika Adam jatuh dalam dosa, kutuk jatuh ke dalam dunia ini. Adam mengalami kesusahan. Berpeluh, dia perlu berpeluh. Dan peluh itu jatuh ke dalam tanah untuk mendapatkan hasil dari tanah. Yang sebelum ini mereka hanya perlu petik saja di Taman Eden atau di Taman Firdaus. Saudaraku, apa yang dikatakan dimurkai sini adalah mengalami segala ancaman, segala murka Tuhan akibat dosa, kutuk karena dosa manusia. Nah, apa yang berlaku sekarang ini adalah baik berlaku secara fisikal dalam dunia sekarang ini, kegoncangan yang luar biasa, sakit penyakit dan juga peperangan dan sebagainya. Inilah kesan kutuk akibat daripada dosa manusia. Firman Tuhan mengatakan sini ialah Paulus mengatakan pada masa dasarnya kami adalah orang-orang harus dimurkai
sama seperti mereka yang lain. Nah, tapi kita tidak mengalami murka Tuhan. Tuhan selamatkan kita daripada semua ini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar telah yang dilimpahkannya, dikatakan kasih-Nya yang besar itu adalah kasih karunia. Dan jangan lupa kasih karunia dan kebenaran. Karena kasih karunia ini diberikan pada Anda dan saya walaupun kita tidak layak terima. Nah, kebenaran itu luar biasa. Karena kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang benar diberkati. Anak-anak orang benar, dikatakan anak-anak keluarga orang benar. Keturunan orang benar. Karena percaya pada Yesus Kristus. Itu menjadi malah jadi berkat. Mengalami berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan begini. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, dia katakan, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita telah diselamatkan. Malah firman Tuhan mengatakan sini telah menghidupkan kita. We are alive, kita hidup dalam tubuh yang fana ini. Kita mengalami hidup yang luar biasa karena Tuhan menjadikan bait tubuh ini yang fana ini menjadi bait atau tempat tinggal Tuhan sendiri. Nah, ada satu ruangan yang sangat istimewa dalam hidup kita, yaitu ruang Maha Kudus. Di situ hadirat Tuhan ada, dan di mana hadirat Tuhan ada, di situ kuasa luar biasa berlaku. Itu menanti untuk expose ataupun untuk manifest dalam kehidupan Anda dan saya. Tapi kita telah memilikinya. Firman Tuhan mengatakan telah menghidupkan kita, yaitu masa kini. Saudaraku, kemuliaan Tuhan bersama dengan Anda dan saya. Kita mengatasi apa yang dialami. Firman Tuhan ada pemimpin hamba Tuhan yang mengatakan bahwa kita hidup di atas rata-rata. Ini yang luar biasa, di atas rata-rata. Nah, yang kedua dia katakan kasih karunia untuk akan datang. Mari kita lihat ini, dia katakan sini, dan dalam Kristus Yesus Ia perkataan sini telah membangkitkan kita dan juga telah memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kita telah ada tempat di sorga. Tuhan telah menyediakan tempat di sorga untuk Anda dan saya. Ini adalah Yohanes 14 yang saya sudah sampaikan pada minggu lepas. Dia katakan begini, Ia menunjukkan supaya pada masa akan datang. Nah, Tuhan, saya ini sangat excited sebenarnya, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Tuhan telah pergi ke sorga, naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Firman Tuhan mengatakan, aku akan kembali. Dua malaikat yang berada ketika Yesus naik ke surga, malaikat muncul di depan murid Yesus. Dia katakan, kenapa kamu melihat ke atas? Karena seperti apa yang kamu lihat ini, demikian juga dia akan kembali turun untuk menempatkan Anda dan saya, mendapatkan murid Yesus dan Anda dan saya. Karena Tuhan menyediakan tempat bagi kita di surga. Tapi yang sangat luar biasa ialah dia katakan supaya pada masa akan datang. Nah, ini satu yang terjadi pada masa akan datang. Ini merujuk pada waktu akhir zaman. Pada waktu pengangkatan. Karena selepas pengangkatan, murka Tuhan akan berlaku secara nyata, akan sangat luar biasa berlaku dalam dunia ini. Akan berlaku satu peristiwa selama 7 tahun, dan 3,5 tahun yang berikutnya satu kesengsaraan ataupun kesusahan yang luar biasa yang tidak pernah berlaku akan berlaku dalam dunia saat ini pada waktu itu. Tapi kita akan diselamatkan. Dia katakan supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia. Kita akan melihat the fullest, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ketika Dia selamatkan kita, Dia katakan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudaraku, inilah yang luar biasa. Tuhan menyediakan bagi kita apa yang kita akan alami pada waktu saat-saat sekarang ini. Tapi Tuhan menyediakan juga bagi kita kasih karunia-Nya yang luar biasa pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Paulus mengatakan supaya pada masa yang akan datang. Ini janji Tuhan. Kadang-kadang kita ingat janji Tuhan pada masa sekarang. Tapi jangan lupa janji Tuhan yang sangat fundamental ini luar biasa, yaitu menyelamatkan Anda dan saya daripada murka terhadap dunia ini pada masa akan datang. Haleluya. Nah, saya mau tutup ini. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Apa yang Tuhan katakan ayat yang ke-10? Dia katakan begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, jangan lupa, Paulus katakan tadi, dia bekerja lebih keras lagi. Tapi bukan dia yang bekerja,
tapi kasih karunia yang ada dalam dia yang mengerjakan itu. Paulus tidak melihat itu sebagai satu dia take for granted ataupun menjadi sia-sia kasih karunia yang Tuhan berikan pada dia, tapi dia mengambil itu dan dia mengerjakan kasih karunia yang Tuhan berikan pada dia. Dan dia tahu bahwa bukan kekuatan yang ada pada dia, tapi kekuatan yang Tuhan berikan kepada dia, yaitu anugerah Tuhan sendiri. Dia katakan, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Tuhan sudah siapkan untuk Anda dan saya. Dan ini sangat penting. Dia katakan, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam apa? Itu kasih karunia dan kebenaran. Saudaraku, jikalau dunia sana melihat kesusahan demi kesusahan, nah mungkin kita melihat yang sama, kita melihat di media dan sebagainya, tapi mari alihkan perhatian kita, bukan terhadap apa yang berlaku di sekeliling kita, mungkin apa yang secara directly menyentuh dalam kehidupan kita secara fisikal ataupun secara sosial, tapi kita alihkan apa yang Tuhan katakan tentang Anda dan saya. Bukan kesusahan demi kesusahan. Orang bilang, apa ini? Ancaman demi ancaman, kesusahan demi kesusahan, penyakit demi penyakit, varian demi varian. Tapi mari kita katakan ini, saya mengalami kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Oleh karena apa? Bukan tentang saya, tapi karena kepenuhan Yesus. Dan kepenuhan Yesus adalah kasih karunia dan kebenaran. Dan firman Tuhan katakan pada Anda dan saya dalam Efesus pasal yang kedua ayat 10. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bersyukur, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik, luar biasa buat kami. Engkau telah menyatakan baik kami. Isi hatimu buat kami pada hari ini. Dan saya percaya pada surga, inilah anugerah yang Tuhan beri pada kami untuk hari ini. Kekuatan baik kami untuk menghadapi satu hari lagi dalam dunia ini. Kami percaya pada surga, Engkau memberi dan menyediakan baik kami anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu demi kasih karunia. Jikalau kasih karunia yang kami alami yang kemarin ataupun yang sebelum ini sudah expire, Tuhan menyediakan lagi, malah memberikan kami kasih karunia yang baru, yang fresh lagi Bapa di surga. Engkau sentiasa ada jalan keluar, Engkau sentiasa ada cara Tuhan untuk menyelamatkan kami. Malah dalam kelemahan kami, kuasa-Mu menjadi sempurna karena Engkau melihat dan Engkau mau kami melihat. Malah bukan hanya melihat tapi hidup dalamnya, bahwa kasih karunia-Mu itu cukup baik kami. Terima kasih pada surga, hamba-Mu selesai di sini. Saya percaya Roh Kudus terus bicara pada hamba-hamba Tuhan dan melihat dan menanggapi dan menikmati kemurahan demi kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai kita bertemu lagi. Tuhan sangat memberkati Anda dan saya. Kasih karunia Tuhan dari Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Bapa kita di sorga oleh karena kasih Kristus menyertai kita senantiasa sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin.